Halo semua sahabat Selayun, selamat datang di channel kami. Saat ini kami akan mengulas analisis P3K kelebihan dan kekurangan dalam sistem kepegawaian. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungan di subscribe, like, komen, dan share. Baik, sahabat Selayun, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini adalah keputusan tentang P3K. Di keputusan ini nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Memang seleksinya di tahun 2024 ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Memutuskan dan menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Yang pertama, poin yang paling penting di keputusan ini adalah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama itu jabatan fungsional, kedua jabatan pelaksana. Itu poin pentingnya di dalam keputusan itu. Baik, kita lanjut karena teman-teman bisa memperhatikan agar tahu keuntungan dan kerugian dalam keputusan ini. Tujuan pengangkatan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan aparatur sipil negara yang diangkat bertujuan, ini tujuannya ya, tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor publik. Nah, tujuan kualitas dan kuantitas ini adalah itu bagaimana pelaksanaan atau pelayanan publik itu terpenuhi. Tidak ada namanya birokrasi atau antrian yang berkepanjangan memakan waktu. Jadi ini salah satu tujuannya itu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor publik. Oke, tolong disimak baik-baik agar teman-teman bisa bisa mendapatkan atau mengerti bagaimana kekurangan dan kelebihan kalau sudah menjadi pegawai P3K. Oke, sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, P3K itu punya hak dan kewajiban sebagai pegawai. Pegawai P3K berhak atas gaji, tunjangan, dan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, kewajiban P3K adalah menjalankan tugasnya sesuai kontrak dan mematuhi kode etik ASN. Jadi P3K ini juga harus mematuhi kode etik ASN karena P3K sudah termasuk golongan aparatur sipil negara. Kemudian kinerja P3K juga dievaluasi secara berkala sebagai pertimbangan untuk pembaharuan kontrak. Jadi P3K itu akan mendapatkan kontrak selanjutnya ketika atasan atau yang berwenang memutuskan itu masih diperlukan bekerja di instansi tersebut. Tapi kalau pekerja tersebut atau pegawai tersebut sudah tidak relevan atau tidak masuk sebagai hitungan pekerja di instansi tersebut, maka akan digantikan dengan orang yang baru atau orang yang baru masuk P3K lagi. Oke, kita akan masuk di kelebihan dan kekurangan P3K. Kelebihan yang pertama itu adalah fleksibel. Fleksibel ini yang dimaksud P3K itu dapat diangkat dan diberhentikan
dengan lebih fleksibel dibandingkan PNS. Nah, jadi pegawai P3K bisa diangkat dan diberhentikan kapan saja jika tidak memenuhi kriteria lagi untuk bekerja di instansi tersebut, maka pegawai tersebut akan diberhentikan atau digantikan dengan eh, P3K yang baru atau pegawai P3K yang baru. Kelebihan yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini yang dimaksud P3K memerlukan biaya pengangkatan dan pelatihan yang sama seperti PNS. Tapi ketika pengangkatan P3K tidak memerlukan biaya pengangkatan dan pelatihan seperti PNS. Jadi P3K itu langsung ditempatkan di tempat pos-pos yang menurut keahlian pada saat tes atau pelamar P3K. Keuntungan yang ketiga adalah kualitas. Kualitas P3K dapat membawa kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS. Jadi diharapkan P3K ini lebih apa namanya? Lebih membawa kualitas dibandingkan PNS. Jadi dengan begitu PNS akan semakin tinggi profesionalnya. Kemudian yang keempat, inovasi. Inovasi yang dimaksud P3K adalah dapat membawa inovasi ide-ide baru dari pelayanan publik. Misalnya ketika PNS atau instansi tersebut tidak ada karyawan khusus yang ditempatkan di situ, maka P3K pegawai khusus ini yang akan membuat ide-ide baru, terobosan-terobosan baru di dalam kinerja instansi tersebut. Yang selanjutnya, itu bagian kelima. P3K dapat memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih relevan dengan kebutuhan instansi. Nah, ini membutuhkan atau P3K membutuhkan pengalaman keterampilan di instansi tersebut. Ya, jadi sesuai keterampilannya. Selanjutnya, biaya. Untuk biaya, P3K dapat memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan PNS. Nah, itu mungkin ada di BKN ketentuannya ya. Kemudian, pengembangan karir. Keuntungan selanjutnya adalah P3K dapat mengembangkan karir, yaitu dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir yang lebih luas di instansi tersebut, tapi tidak di instansi lain. Ya. Kemudian selanjutnya, kesempatan. Nah, kesempatan ini P3K dapat memiliki kesempatan untuk bekerja dalam berbagai bidang dan instansi tersebut. Balik lagi, P3K harus di satu instansi, tidak bisa kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya itu pengalaman. Nah, P3K dapat memiliki pengalaman yang lebih luas dan beragam. Luar biasa pengalaman P3K. Kemudian yang terakhir itu adalah keterlibatan P3K. Itu adalah keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin yang lain tidak dilibatkan, tapi kalau untuk P3K ini karena pengalamannya, maka dia perlu dilibatkan dalam sesuatu atau pengambilan keputusan. Oke, itu kelebihan untuk P3K. Bagaimana dengan kekurangannya? Kalau kekurangannya, itu kebanyakan kebalikan dari kelebihan dibanding PNS. Kemudian, kekurangan yang pertama itu adalah kekurangan kepastian. Kurangnya kepastian. Maksudnya gimana? P3K tidak memiliki kepastian tentang masa depan karir mereka. Itu kepastian. Kemudian, kurangnya keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah P3K memiliki keamanan kerja yang sama seperti PNS. Itu tidak dimiliki oleh P3K. P3K tidak memiliki keamanan yang sama dengan PNS. Kemudian kurangnya hak. Nah, untuk kurangnya hak, P3K tidak memiliki hak yang sama seperti PNS, seperti contohnya itu adalah pensiunan. Kemudian, kurangnya perlindungan.
Nah, kurangnya perlindungan yang dimaksud adalah tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan PNS, kemudian kurangnya kesempatan. Kurangnya kesempatan ini adalah P3K tidak memiliki kesempatan yang sama seperti PNS yang mengikuti pelatihan dan pengembangan karir. Gitu kalau kesempatan. Kemudian eh, jaminannya kayak gimana? Jaminan P3K itu adalah tidak memiliki eh, jaminan tentang gaji dan tunjangan yang stabil dibanding PNS. Kalau PNS itu sudah bisa dipastikan tunjangannya stabil, kemudian dan sebagainya, dibanding P3K tidak ada kepastian tunjangan. Ada tunjangan tapi tidak pasti besarannya maksudnya. Kemudian eh, kurangnya kesempatan. Nah, kurangnya kesempatan karir ini maksudnya P3K tidak memiliki kesempatan karir yang sama dengan PNS mengembangkan karir mereka. Kemudian untuk kurangnya jaminan masa depan, itu P3K tidak memiliki jaminan tentang masa depan karir setelah masa kontrak kerja mereka selesai. Maksudnya mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun, tadi sudah diinfokan dan sebagainya. Jaminan pensiunan tetap maksudnya tidak sama dengan PNS. Kenapa tidak mendapatkan pensiun? P3K kenapa tidak mendapat pensiun? Nah, P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak mendapatkan pensiun karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah itu P3K bukanlah pegawai negeri sipil. ASN tapi bukan pegawai negeri sipil, itu yang harus dicatat. Melainkan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Ya, mereka memiliki hak pensiun, mereka tidak memiliki hak pensiun seperti PNS. Alasan kedua adalah perjanjian kerja P3K diangkat berdasarkan masa kontrak tertentu. Setelah kontrak berakhir, maka selesai sudah seseorang menjadi pegawai ASN. Itu alasan utama yang kedua. Alasan utama yang ketiga, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mencantumkan P3K sebagai pegawai yang berhak mendapatkan pensiun. Itu tiga pokok alasan utama. Jadi tiga pokok alasan utama tadi itu status kepegawaiannya, perjanjian kerja, kemudian ketentuan undang-undang. Namun undang-undang bisa dirubah. Alasan lainnya adalah eh, biaya, kemudian biaya ini maksudnya gimana? Pemberian pensiun kepada P3K itu yang alasan yang utamanya karena pensiun PNS sudah terlalu banyak. Kemudian ketersediaan dana pensiun ini lumayan cukup besar sehingga pemberian pensiun kepada P3K itu belum memerlukan atau dapat memerlukan alokasi dana yang lebih besar. Kemudian kebijakan pemerintah memiliki eh, biaya kepegawaian yang meningkatkan efisiensi dengan pola pegawai. Maksudnya kebijakan pemerintah itu pemerintah memiliki kebijakan untuk mengurangi biaya kepegawaian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian. Namun ini harus perlu diingat, pemerintah telah menyediakan program jaminan pensiun bagi P3K. Jaminan pensiun bagi P3K seperti apa? Yaitu dikelola oleh jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ASN atau PNS itu dikelola oleh Taspen, kalau P3K itu adalah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jenis jaminan pensiun untuk pegawai P3K adalah jaminan pensiun atau JP yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan itu bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi P3K di masa pensiun. Jadi kalau yang dapat pensiun itu di P3K itu harus masa kerjanya kurang lebih 16 tahun. Itu untuk 16 tahun masa kerjanya itu sudah memiliki pensiun, ya. Tapi kalau PNS masa kerja berapa tahun pun kalau sudah
eh, masuk masa pensiun, dia akan mendapatkan masa pensiun tetap. Tapi kalau P3K harus 16 tahun baru akan mendapatkan pensiun bulanan tetap. Ya, manfaatnya apa yang didapatkan dari pensiun? Yaitu jaminan pensiun yang fleksibel. Nah, itu video kali ini yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan P3K. Kalau ngomongin eh, kekurangan, sahabat Selayun tidak akan pernah habis. Kalau kelebihan itu pasti akan terbatas, tapi kalau kekurangan itu tidak pernah habis. Makanya jangan lihat kekurangannya, cari kelebihannya. Ya, jangan lihat kekurangan, sekali lagi cari kelebihannya. Ya, itu saja mungkin dari sahabat Selayun. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga eh, video semoga video-video ini dapat membantu sahabat Selayun untuk memahami kekurangan dan kelebihan P3K itu sendiri. Sekian, salam Selayun.